Dalam pengajuan KPR, proses akad menjadi bagian terpenting yang tidak boleh Anda abaikan. Biasanya pihak bank akan memberikan beberapa persyaratan, seperti dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh debitur. Selanjutnya, pihak bank akan menganalisis semua dokumen. Jika kredit Anda diterima, maka bank akan menghubungi melalui email. Email yang akan diterima memuat sejumlah dokumen lain yang harus disiapkan, serta jumlah detail langsuran dari 2 tahun pertama sampai masa tenor selesai. Lalu, prosedur apa saja yang harus disiapkan debitur sebelum akad sampai proses pembiayaan berlangsung? Prosedur sebelum akad pembiayaan: melunasi DP ke developer dengan nilai yang sudah disepakati. Developer menyerahkan kopi akta kuasa jual untuk nasabah melampirkan SK domisili minimal dari RT atau RW sesuai alamat tinggal saat ini, melampirkan slip gaji asli atau surat penghasilan minimal 1 bulan saat akad pembiayaan melampirkan surat keterangan kerja terbaru, melunasi seluruh kredit yang Anda miliki serta melampirkan bukti pelunasan sebelum akad pembiayaan. Prosedur akad pembiayaan saat akad berlangsung, Anda wajib membawa dokumen seperti KTP asli suami istri, KK asli, buku nikah asli, dan POP pribadi. Membuat dan membawa tabungan dari bank penyedia menyediakan biaya akad dan cadangan blokir angsuran yang kemudian disimpan di rekening tabungan nasabah. Menyiapkan materai 10.000 sebanyak 25 lembar atau membawa uang tunai untuk mengganti materai, membawa bukti transfer DP yang asli, membawa SK domisili, slip gaji, surat keterangan kerja, dan bukti asli pelunasan seluruh fasilitas kartu kredit saat akad pembiayaan. Biaya pembayaran akad KPR biasanya sekitar 7-10% dari plafon. Uang ini langsung ditransfer ke rekening debitur pada bank terkait. Setelah semua biaya akad KPR dibayarkan, debitur dan pemilik rumah atau developer bertemu di kantor notaris untuk membacakan dokumen perjanjian. Ada 3 agenda yang akan dilakukan sebelum pengesahan transaksi, yakni pembacaan perjanjian dokumen serta tanda tangan antara pembeli dan penjual rumah di hadapan notaris, perjanjian pihak bank dan penjual di hadapan notaris, perjanjian pihak pembeli dan pihak bank di hadapan notaris. Sebelum penandatanganan di hadapan notaris, pihak bank terlebih dahulu akan menghubungi Anda untuk melakukan pelunasan biaya-biaya akad KPR, seperti biaya uang muka. Biaya pertama yang dibayarkan saat akad KPR adalah uang muka atau down payment. Besaran DP sendiri antara 10-20% dari harga properti. Selain uang muka, ada pula uang tanda jadi atau booking fee yang berfungsi sebagai penanda keseriusan pembeli properti. Biaya provisi merupakan biaya tambahan yang harus Anda bayarkan sebagai biaya balas jasa karena KPR telah disetujui oleh pihak bank. Besaran biaya provisi tergantung masing-masing bank, namun umumnya dikenakan sebesar 1% dari total plafon. Sehingga jika plafon KPR sebesar 600 juta, maka biaya provisinya adalah 6 juta. Biaya asuransi jiwa kredit. Biaya akad KPR lainnya yang harus dibayarkan adalah asuransi jiwa. Hal ini dibutuhkan untuk memproteksi keluarga kreditur apabila sewaktu-waktu mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Besaran premi asuransi jiwa ini tergantung dengan umur dan kondisi kesehatan kreditur. Biayanya akan semakin mahal jika umur debitur melewati batas. Untuk biaya resminya tergantung masing-masing bank, karena ada juga bank yang tidak mewajibkan pembayaran asuransi jiwa. Namun jika mendapatkan biaya asuransi dengan nominalnya besar, Anda bisa meminta diskon ke pihak bank terkait. Selain biaya asuransi jiwa, ada juga asuransi kebakaran yang harus dibayarkan oleh debitur.
Biaya notaris perjanjian kredit. Perlu Anda ketahui, rincian biaya notaris sendiri terpisah dengan biaya balik nama maupun pajak penjual dan pembelian dalam pengikatan kredit melalui notaris, dan A yang dibebankan sesuai dengan rate kerjasama antara bank dan notaris. Biaya A. T. Jaminan. Akta pemberian hak tanggungan A bisa dibilang sebagai jaminan pelunasan utang antara debitor kepada kreditur. Biaya pembuatan A. T. Bervariasi, hal ini biasanya berpatok pada konvensi 0,25% dari 125% nilai kredit. Akta jual beli dan sertifikat balik nama selanjutnya A. B dan biaya balik nama rumah sudah termasuk dalam rincian biaya notaris PAT saat melakukan proses jual beli. Biaya ajb yang dipatok tidak boleh lebih 1% dari total transaksi, serta biasanya pertanggungannya sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Sedangkan biaya balik nama yang harus dipersiapkan tergantung dari lokasi tanah dan nilai transaksi jual belinya. Penting untuk diingat, selama proses balik nama semua biaya pengeluarannya ditanggung oleh pembeli. BPHT. Biaya PET merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan kepada penjual sebelum penandatang akta jual beli. Rumus perhitungan PET adalah itu dia informasi mengenai biaya akad KPR yang harus Anda perhatikan.